Shalom, selamat sahabat. Walaupun kita yang gereja masih sedikit, tapi saya yakin yang ada di rumah sudah siap semua. Mari kita berdoa. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkaulah Allah kami yang sungguh ajaib dan tidak dapat kami mengerti. Itu sebabnya Tuhan kami ingin melekat erat pada Engkau. Kami ingin berpaut erat dengan Engkau Tuhan. Dan kami ingin menjadikan Engkau sebagai sahabat kami. Satu-satunya. Mari Engkau urapi hamba-Mu, jamah mulut lidah hamba dengan kasih kuasa Tuhan. Dengan kekudusan, dengan kesucian Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, itu akan menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, kesembuhan bagi jemaat yang mendengar. Bagi kami semua. Memberkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi yang ada di gereja, yang ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada dalam perjalanan. Kau berkati. Jaringan internet yang kami pakai, kuasa Tuhan berkuasa atasnya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu sukacita kami di hari Sabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabat ini menjadi kesukaan buat saya sekali lagi. Karena saya bisa membagikan, karena saya boleh membagikan renungan firman Tuhan di dalam kuartal kita yang terakhir di tahun 2021. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya waktu di saat saya akan mulai membagikan firman Tuhan, saya lihat jadwal. Ternyata minggu ini saya yang bagikan. Saya masih berdoa, Tuhan, apa yang mau saya kasih yang untuk jemaat Tuhan? Dan hal itu membuat saya selalu sampai saat ini, setiap saya mau berkhotbah, itu selalu membuat saya gemetar setiap saat. Sampai di tempat ini, sampai di mimbar ini, sering kali tangan saya masih gemetar. Nggak tahu kenapa. Tapi saya berdoa, jangan ada intimidasi dari si jahat itu. Yang akan mengganggu, yang akan merusak berkat kita semua di hari Sabat. Itu sebabnya saya menyerahkan semua ini, pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Yang adalah sahabat kita yang setia. Sesuai dengan lagu, ya, lagu buka kita tadi, Yesus adalah sahabat yang setia. Dalam segala situasi, dalam segala apapun. Dialah sahabat kita. Dan terima kasih untuk MC yang sudah memimpin acara. Begitupun dengan lagu pujian. Wow, luar biasa. Brother Alain. Saya nggak menyangka suaranya bagus sekali. Terima kasih untuk lagu pujiannya. Dan saat ini, di Sabat ini saya hanya dikasih dalam jadwal, saya lihat 9.45. Tolong ingatkan saya kalau saya lebih dari 9.45. Mumpung ada di gereja, karena kalau lagi online, saya bisa bablas. Jadi tolong ingatkan saya kalau udah 9.45. Terima kasih untuk ayat inti yang sudah dibacakan oleh MC. Ayat inti kita adalah Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa di sini yang nggak punya sahabat sampai saat ini? Saya mau tanya, siapa yang nggak pernah punya sahabat? Sahabat, saya izin ya, lepas masker ya. Siapa yang nggak pernah punya sahabat? Waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah. Rata-rata semua punya sahabat, biar cuma satu. Pasti punya sahabat. Nggak pernah, saya tahunya sih begitu ya, nggak pernah nggak ada yang punya sahabat. Pasti ada teman dekat. Teman dekat sekali. Itu sebabnya saya akan membagikan sahabat, renungan yang berjudul dengan sahabat baik, tamang baik. Tadinya saya ingin pakai bahasa Jawa, konco, tapi kayaknya nggak enak. Kayaknya keras banget. Jadi akhirnya saya pakai bahasa Manado, tamang baik. Ya, biar lebih lebih halus sedikit.
Apa perbedaan teman dan sahabat, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang tahu nggak apa perbedaan tahu dan kenal dekat? Gak ada yang tahu. Atau takut? Atau malu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan teman adalah kawan, orang yang bersama-sama bekerja. Teman adalah sejawat, beriring bersama-sama. Itu teman. Tapi kalau sahabat dikatakan karib, dekat, sangat erat. Teman yang akrab. Sama pelajaran sekolah sahabat kita kan dibilang berpaut. Makanya saya bilang puji Tuhan. Pimpinan Tuhan itu luar biasa. Ternyata khotbah saya masih nyangkut juga dengan sekolah sahabat. Berpaut. Nah ini makanya sahabat ini saya tidak akan membagikan renungan satu khotbah yang berat jemaat Tuhan. Karena dari sekolah sahabat itu sudah lengkap diajarkan. Siapa sahabat kita itu? Sahabat. Kalau sahabat, saya tahu sahabat saya siapa. Saya tahu keluarganya, saya tahu pribadinya bagaimana, ya kebiasaan sahabat saya, kebiasaan dari sifatnya dia, kesusahannya, kebahagiaannya saya tahu. Sampai waktu dia mau nikah, saya bilang yakin lo menikah sama dia, karena saya tahu dia. Saya ada seorang sahabat dari SMP sampai sekarang. Saya sampai bilang waktu itu, yakin udah menikah. Menikah itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Kalau nggak salah hari ini ada yang mau konseling pernikahan ya. Jangan ragu-ragu, maju terus. Nah, saya mengetahui tentang sahabat saya ini. Itu sahabat. Sahabat adalah seorang yang kita sangat percaya, sangat mengerti dengan keberadaan kita juga. Bukan kita ngerti keberadaan dia, tapi dia juga mengerti keberadaan saya. Dia mengerti sifat saya, dia mengerti kebiasaan saya, baik buruknya. Dia tahu banget, tahu banget. Kalau saya udah mulai begini, dia bilang, udah mulai aneh dia. Kalau saya mau begini, wah udah bener, jalan terus. Itu sahabat. Dalam Alkitab, Abraham disebutkan oleh Allah sebagai sahabat 3 kali. Ngiri nggak sama Abraham? Saya ngiri sama Abraham. Dikatakan sahabat Allah 3 kali Allah katakan. Saya ingin ada di Alkitab tuh kata-katanya, Gideon itu sahabat Allah. Itu kerinduan saya. Saya juga ingin di anak-anak PA, Gideon itu sahabat kami. Ingin. Di orang-orang tua dikatakan Gideon sahabat kami. Ingin sekali. Makanya saya rindu menjadi sahabat kita semua. Dan di atas saya masih ada lagi yang lebih rindu menjadi sahabat saudara-saudara. Bisa nggak kita bayangin kalau kita tahu itu benar-benar Allah kita itu sahabat kita. Coba renungin. Betapa nyamannya hidup kita, betapa tenangnya hidup kita. Bahkan namanya sahabat kadang nggak punya duit aja bilang kan, polos-polos aja, gue nggak ada duit, pinjam dong. Sahabat, belum tentu ke keluarga berani begitu. Benar atau enggak? Sama keluarga kadang masih ada batasan, tapi kalau sama sahabat tidak ada batasan. Nggak ada, saya di atas jadi bawah, nggak ada, sama-sama. Raja Salomo dalam hikmatnya sudah mengungkapkan arti sahabat. Dikatakan sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini poin pentingnya jemaat Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dalam sekolah sahabat dikatakan sekarang ini dan sampai dia datang kedua. Sekarang ini, setiap waktu.
menjadi seorang saudara dalam kesukaran, selalu menjadi saudara dalam kesukaran, dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam keadaan kita sadar atau tidak, terima atau tidak, kita rasa atau tidak, Allah ada menjadi sahabat. Makanya saya katakan, jika seorang sahabat, teman, atau teman dekat kita di dunia bisa mengerti kita, bagaimana dengan Allah? Ya. Jika Allah bersama kita, ada sesuatu masalah yang nggak dapat diselesaikan? Nggak ada. Semua bisa diselesaikan dengan kehadiran dan kuasa Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membagikan mengenai 4 hal yang mewarnai suatu persahabatan untuk memberi kita gambaran dalam menghayati, dalam kita menghargai hubungan kita dengan Allah sebagai sahabat. Ya, sudah jelas mengenai sahabat ya tadi ya, antara sahabat dan teman. Sahabat tidak ada batasan. Teman mungkin masih ada batasan. Keluarga mungkin juga ada garis besar, ada batasan juga. Tapi sahabat tidak ada batasan, tidak ada garis pemisah. Nah, persahabatan dengan Allah harus diwarnai dengan saling menghormati. Allah begitu menghormati kita orang percaya. Maksudnya apa, pendeta? Karena Allah menghormati persahabatan dengan kita. Dia memberikan satu kebebasan, yaitu power of choice. Hanya satu yang Allah tidak bisa lakukan adalah kuasa untuk memilih. Dia memberikan kepada saudara dan saya kebebasan untuk menyatakan benar atau salah. Masing-masing kita yang menentukan ini benar atau ini salah. Sebetulnya kita tahu ini salah, tapi menurut hati, enak ini kayaknya. Nah itu Tuhan bilang, itu keputusan saudara dan saya. Tuhan nggak bisa intervensi di situ. Luar biasa ya. Tuhan menghargai, Tuhan menghormati bagaimana dia menjadi sahabat saudara. Ayatnya ada. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Boleh dicatat. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nah, kemudian bagaimana kita menghormati persahabatan dengan Allah? Mazmur 23 ayat 6. Karena Allah memahkotai manusia dengan rahmat dan anugerah. Itu luar biasa jemaat Tuhan. Di saat kita menjadi saudara, di saat kita menjadi sahabat dengan Tuhan, Tuhan anugerahi kita dengan rahmat dan anugerah. Tuhan memberikan kita mahkota. Apalagi yang saudara butuhkan? Apalagi yang kita butuhkan? Di saat kita diberkati Tuhan, ya, bukti kita menghormati Tuhan, kita bisa menjadi saluran berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Di saat kita diberkati dengan anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan, itu bisa menjadikan kita sebagai saluran berkat untuk menghormati hubungan kita dengan Tuhan. Untuk menghormati persahabatan kita dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Persahabatan dengan Tuhan diwarnai saling menghormati. Poin yang kedua. Masih dalam poin yang pertama. Di dalam saling menghormati jemaat Tuhan, ada timbal baliknya. Di saat Tuhan menganugerahkan kita, di saat Tuhan memberkati kita, kita orang percaya juga harus menghormati Tuhan. Ya, Malayaki 3 ayat 6 sampai 8. Di ayat 8-nya dikatakan, persembahkan harta kita yang terbaik. Jangan yang cacat, jangan yang jelek. Dalam satu keluarga, kalau mempersembahkan keluarga, orang tua biasanya ya kan, anak pertama udah jadi ekonom, anak kedua jadi teknik, anak ketiga, banyak banget anaknya. Anak ketiga jadi apa? Mungkin jadi tentara. Anak keempat, nggak tuh jadi apa-apa. Udah deh hamba Tuhan aja. Jangan begitu.
Terbaik itu yang dipersembahkan buat Tuhan. Abraham mempersembahkan anaknya cuma satu-satunya buat Tuhan. Yang terbaik itu yang dia dapat. Jangan selalu memberikan kepada Tuhan dengan sisa. Ya. Jangan pernah kita memberikan kepada Tuhan apa yang sisa dari kita. Sering sadar tidak atau tidak kita kadang melakukan. Saya nggak akan menunjuk siapa, tapi mari kita renungkan. Seringkali nggak kita memberikan kepada Tuhan itu yang sisa. Perpuluhan giliran kita udah bayar ini, bayar itu, bayar ini. Kasih ke sana, kasih ke sini. Sisanya lupa perpuluhan. Yaudah Tuhan, sisanya ini Tuhan ya, sorry. Jangan begitu saudara-saudara. Kasih dulu yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik, yang terbagus, yang terindah. Itu yang buat Tuhan. Melalui talenta 2 Tawari 2 ayat 7, Raja Salomo mendirikan bait suci menggunakan orang-orang yang paling cakap. Coba baca di 2 Tawari, itu luar biasa Raja Salomo. Di saat dia membangun bait Allah, dia memperkerjakan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan dia mempergunakan orang-orang yang terbaik, ada berapa mandor. Berapa ribu mandor, coba. Tuhan mau yang terbaik. Terpintar, terpandai. Dipersiapkan oleh Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Yang sempurna, karena Raja Salomo menjadikan hasilnya sempurna. Kalau kita diberkati Tuhan, kita maunya sempurna kan? Kita maunya dikasih Tuhan dengan posisi yang sempurna, jabatan yang terbaik, yang kita berharap setiap tahun akan naik, setiap tahun akan berubah, setiap tahun akan bertambah. Itu yang kita mau. Begitupun dengan Tuhan mau. Sama, sempurna, terbaik, tersegalanya, terpandai. Kejadian 15 ayat 6. Menyerahkan seluruh hidup kita, ya, berusaha hidup tidak bercelah, setia dalam kebenaran. Akan dibahas nanti di sekolah sahabat. Bukti kita menghargai, menghormati persahabatan dengan Tuhan melalui materi kita, melalui talenta kita, melalui seluruh hidup. Jangan setengah-setengah jemaat Tuhan. Jangan setengah-setengah. Poin yang kedua, persahabatan kita dengan Tuhan dan persahabatan Tuhan dengan kita diwarnai dengan saling percaya. Allah percaya kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 22. Allah percaya kalau Abraham benar-benar mengasihi Allah, terbukti di saat dia rela menyerahkan anaknya. Ya, cuman satu-satunya yang didapat dengan pergumulan, ditunggu dengan lama, tapi dia rela mempersembahkan kepada Tuhan di saat Tuhan meminta. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menggantikannya dengan yang terbaik juga. Nah, Abraham percaya juga, ya kan? Kejadian 15 ayat 6. Janji Allah kepada keturunannya. Makanya itu disebut Abraham sebagai bapak orang percaya. Luar biasa, luar biasa. Karena dia percaya dengan Tuhan. Kita kan kadang-kadang suka kurang percaya ya. Ya, kita kadang-kadang Tuhan, saya udah berdoa. Saya mau begini Tuhan. Saya bergumul untuk ini. Udah, amin. Tapi di saat berjalan dalam kehidupan kita, aduh Tuhan bantu gak ini? Aduh, bisa gak nih ya? Ada keraguan. Saya udah pernah kesaksian kan tentang pekerjaan. Saya dites setiap hari dengan pendeta saya waktu itu. Gimana? Sudah? Saya nggak tahu menjawab apa masih pertamanya nggak tahu menjawab apa, tapi berikutnya di saat gimana? Sudah? Oh amin. Percaya didapat. Nggak percaya nggak dapat. Persahabatan dengan Tuhan warnai dengan percaya 100%. Kalaupun dapat yang jelek saat ini, bukan yang jelek, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Yakinlah, di depan nanti Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Saya tahu saudara dan saya kita banyak mengalami pergumulan ya.
Tapi saya tidak tahu pergumulan masing-masing jemaat Tuhan. Tapi saya pun juga ada pergumulan saya sendiri. Dan kadang di saat saya merasakan sepertinya itu dead end, jalan buntu. Tapi saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya jalani. Makanya saya sangat diberkati dengan kata-kata, ada satu evangelis mengatakan, satu demi satu hari cukup bagiku. Aduh, itu kata-kata luar biasa banget. Luar biasa. Satu demi satu setiap hari cukup bagiku. Karena saya percaya Tuhan akan buka jalan satu hari ke depan. Dan saya yakin hal yang sama akan terjadi kepada semua saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang online. 5 menit, 7 menit lagi. Poin ketiga, persahabatan dengan Tuhan. Persahabatan Tuhan dengan kita harus diwarnai dengan saling mengasihi. Mengasihi yang bagaimana? Yang tadi di ayat Amsal 17 ayat 17. Ya. Dinikmati ayat itu. Baca setiap hari. Kalau kita lagi berbeban berat, di saat kita mau tidur malam, baca ayat itu. Kita pasti bisa tidur. Orang banyak kalau lagi berbeban berat nggak bisa tidur. 2 hari, 3 hari, karena bebannya berat sekali. Takut, khawatir, bingung. Baca Amsal 17 ayat 17. Saya yakin saudara bisa tidur dengan nyaman. Karena di saat saudara tidur, hikmat Tuhan, kasih Tuhan memberkati saudara. Tuhan menganugerahkan berkat. Yang dikatakan persahabatan dengan Allah. Tadi dalam poin yang kedua. Poin pertama. Jadi yang nggak bisa tidur, sekarang tidur nyenyak ya. Jangan nggak tidur. Sayang, nanti kita sakit. Yang kedua, persahabatan diwarnai saling mengasihi yang bagaimana? Kasih yang melibatkan semua yang kita miliki. Ulangan 6 ayat 5. Kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu. Seperti orang baru pacaran. Ya, rela berbuat apa aja. Lagi ada di Grogol, pacarnya nelfon, jemput aku dong yang, kamu di mana? Di Cijantung. Bela-belain, jemput, cuman anterin dia kemana ke Tebet. Tapi karena lagi pacaran. Kejadian kayak gitu ada nggak? Ada, teman saya begitu. Waktu makan siang cuma 1 jam. Waktu makan siang cuma 1 jam. Pacarnya ada di kos-kosan. Kantornya, kos-kosannya di Tebet, kantornya dia di Jakarta Barat. Bela-belain bawain makanan cuma ke Tebet, habis itu balik lagi ke kantor. Pacaran itu. Kalau udah nikah nggak tahu deh itu. Mau nggak begitu? Suami ditelepon, yang lapar nih, belum makan. Udah beli aja gado-gado di depan. Ya kan? Atau kalau nggak, tunggu aja bakso yang lewat. Pikir makan siang pakai bakso cukup. Padahal sebetulnya yang mau diminta kasih cintanya itu mau dilihat. Dihargai dengan bakso. Jadi yang muda-mudi, ya, yang PA nih, yang mau nikah, pikir-pikir dulu, konseling dulu dengan pendeta rindu. Pendeta rindu sudah siap mengkonseling. Jangan selalu cuma pasangan dari luar, harus dari Tumoto, ya pendeta. Harus ada dari Tumoto yang dikonseling dan diberkati. Konseling pranikah sangat penting. Sekali lagi saya bilang, konseling pranikah sangat penting untuk muda-muda. Itu modal, ya, dasar dari satu pernikahan. Belajar dulu di konseling pranikah, semua yang jelek-jelek ditanya, semua yang nggak bisa, yang nggak mungkin, yang nggak tahu, tanya semua nanti sama pendeta. Karena itu nanti jalaninnya, itu akan terjadi sama kita semua. Makanya saya selalu dari dulu bilang konseling pranikah itu paling penting sebelum kita menikah. Libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita miliki. Ya, mengasihi Tuhan. Karena kasih kita
kepada Tuhan, melibatkan semua yang kita miliki. Bukan cuman materi, hati kita, waktu kita, itu yang harus kita libatkan. Poin yang ketiga, kasih yang menyimpan rahasia. Kasih yang tidak menyimpan rahasia. Kejadian 18 ayat 17. Rencana Allah saat menghancurkan Sodom, ada keluarga Abraham di situ, ada Lot. Akhirnya terjadi negosiasi, ya kan? Terjadi negosiasi Allah dengan Abraham. Akhirnya diselamatkan. Cuma satu yang tertinggal. Setahu sama toh. Nah, suami istri jangan pernah ada rahasia. Sama seperti sahabat, suami istri adalah sahabat. Kita dengan manusia, dengan Tuhan nggak ada rahasia. Kita dengan sahabat nggak ada rahasia, tapi kita suami istri ada rahasia. Aduh, kasihan. Baca-baca handphone, buka-buka handphone. Kalau taruh meja, nggak begini, tapi begini. Layar di bawah meja. Suami atau istri langsung tanda tanya, ada apa ini? Tuh. Kalau lagi baca, lagi pegang handphone, toto suami atau istri datang langsung, tuh, lagi ke sana lagi dengerin lagu rohani YouTube. Nggak tahu yang lagi WhatsApp. Nggak ada rahasia jemaat Tuhan. Kasih yang tidak menyimpan rahasia. Apa yang kita rasakan Tuhan tahu. Itu jadi pelajaran buat kita. Mengasihi Tuhan tanpa rahasia. Di saat kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi manusia. Itu yang Tuhan mau. Di saat kita menjadi sahabat dengan Tuhan, poin yang keempat, ada sikap saling menguntungkan. Di saat Allah memberkati Abraham dengan keturunan yang luar biasa. Dalam Kejadian 13 ayat 18, Abraham membangun altar bagi Allah. Dan dengan altar yang dibangun, banyak umat Tuhan yang datang kepada Allah melalui altar itu. Allah disembah, Allah dimuliakan. Banyak orang melakukan. Itu yang Abraham berikan kepada Allah. Dengan diberkati Abraham, dia juga memberkati Allah. Memberkati dengan gimana? Memberikan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ada kongsian di sini, saling menguntungkan. Bukan cuma di dunia, saudara-saudara, yang saling menguntungkan. Dengan Tuhan pun kita saling menguntungkan. Jadi persahabatan harus diwarnai dengan 4 hal. Saling menghormati, saling percaya, saling mengasihi, saling menguntungkan. Jangan sampai jemaat Tuhan salah memilih sahabat. Ya. Ada satu ilustrasi sedikit sebelum saya menutup khotbah. Ada seorang anak kecil, yang masih kecil, ya iya udah pasti. Nah, satu hari dia pergi dengan bapaknya ke pelabuhan. Dan saat dia berjalan dengan papanya, dia memegang mainan. Satu tangan dia pegang jas papanya. Dia pegang jas, belakang jas papanya. Nah, pada saat itu di pelabuhan itu memang rame sekali. Kalau saudara dan saya pernah menonton film Home Alone, waktu mereka di airport, ya kan rame sekali, crowded sekali. Nah, totonya mainan anak itu terjatuh. Mainan anak itu terjatuh. Dan dia dengan refleks dia lepas jas papanya, dia ambil mainannya. Dan kemudian dia lihat lagi, oh ada seperti papanya. Dia pegang jas itu. Dan tanpa dia sadari, mereka masuk ke dalam sebuah kapal besar, sampai di dek paling bawah. Dan di saat itu, dia baru menyadari, itu bukan papanya. 10 tahun kemudian, ceritanya, si papa dari anak ini datang ke perusahaan pelayaran itu untuk satu keperluan, dan di saat dia bertemu dengan salah satu manajer atau salah satu pimpinannya,
Di dalam ruangannya si ayah ini, si papa ini mendapati satu etalase. Dan dia lihat ada sebuah mainan. Dan itu ternyata mainan itu mirip anaknya. Dan dia tanya sama manajer itu, dia tanya, "Pak, ini mainan siapa?" Dari manajer itu mengatakan, "Oh, ini mainan seorang anak yang 10 tahun lalu kami temukan mati lemas di dek paling bawah. 10 tahun papanya mencari anak, baru saat itu dia dapat anaknya di situ. Sudah mati dan sudah nggak ada." Inti dari ilustrasi ini jemaat Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya salah menggandeng sahabat. Jangan sampai kita salah karena ada godaan, mainan kita jatuh, sesuatu yang kita sukai jatuh, kita ambil, kita lebih memilih itu daripada kita memegang tangan Tuhan. Dan akhirnya hidup kita tidak selamat. Jangan sampai kita salah memilih sahabat, saudara-saudara. Tapi di saat kita menggandeng sahabat kita, jangan lepaskan. Sahabat kita, Yesus sendiri. Jangan pernah lepaskan. Ya, sahabat sejati. Sahabat sejati kita. Banyak orang di saat menghadapi masalah lari kepada hal-hal yang duniawi. Karena apa? Karena iblis memang membuat kita selalu membuat manusia membuat kita untuk boleh berpaling pada dunia. Ada satu kutipan katakan ini, jangan bangga minum dari sumur kekayaan, tetapi secara rohani dehidrasi. Jangan bangga kita punya semua di dunia ini, tapi kerohanian kita kosong. Ya, jangan bangga kita punya apapun yang kita mau, tapi kita nggak punya sahabat. Kerohanian kita setiap hari nggak diberkati, nggak ada ucapan syukur, nggak ada kasih. Manusia butuh kasih. Itu dia. Jadikan Allah sebagai sahabat, karena memang Allah selalu bersedia menjadi sahabat sejati. Buktinya kayu salib, darah yang tercurah di kayu salib. Warnai persahabatan kita dengan Allah dengan menghormati, dengan kasih yang tulus. Ya, kebahagiaan sejati. Halaman 72 paragraf ketiga katakan, begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan, memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperoleh dalam Yesus. Saat ini, kalau saudara diberkati, jangan lupa bersaksi. Ujung-ujungnya bersaksi. Jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa kita punya sahabat sejati, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Saya serahkan kepada MC. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sahabat ini. Kami rindu Tuhan mempunyai seorang sahabat, yaitu Engkau di dalam kehidupan kami. Karena di saat kami menjalankan kehidupan kami, diberkati, kami dianugerahi dengan damai sejahtera, kami dianugerahi dengan kasih sayang Tuhan yang luar biasa itu. Ajar kami Tuhan untuk kami menghargai kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menghargai persahabatan kami dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhanlah yang ditinggikan. Berkati saudara-saudara hamba Tuhan yang ada di gereja, yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka. Dalam segala kehidupan, dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan yang mungkin saat ini mereka tidak mengerti untuk menjalankannya, untuk menghadapinya. Tapi hamba berdoa Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan Engkau melimpahkan dengan berlimpah. Sehingga jalan buntu
akan menemukan jalan keluar. Kesakitan akan mendapatkan kesembuhan. Kelemahan akan mendapatkan kekuatan. Kesedihan akan mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari sahabat sejati, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami masih akan melanjutkan penyucian sahabat sampai pada tutup sahabat nanti. Kami masih akan belajar sekolah sahabat. Kami masih akan diberkati dengan English service. Kami masih akan diberkati dengan acara PA. Kami masih akan diberkati dengan sharing dengan saudara-saudara, dengan teman-teman dekat kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah pada kami apa yang Tuhan pandang baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan Yesus memberkati.